Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Dalam video kali ini, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan atau pembiakan dari bakteri Acetobacter pseudomonas dan juga bagaimana pembuatan kombucha tea. Penasaran bagaimana pembuatannya? Cek itu. Untuk tahap selanjutnya, langkah awal yang kita lakukan adalah mengupas buah nanas beserta mata-matanya. Contohnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita harus mencuci nanas ini hingga bersih ke dalam air. Dan airnya pun jangan air yang panas atau hangat, air biasa aja. Dan kemudian nyucinya jangan lama-lama, karena itu bisa membuat nanas menjadi lembek. Untuk tahap selanjutnya, kita lakukan pencucian nanas hingga bersih. Kita lakukan pembersihan hingga ke sela-sela buah nanas tersebut. Dan kemudian kita belah buah nanas menjadi 2 bagian. Lalu kita belah menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita potong kecil-kecil buah nanas tersebut. Ini bertujuan agar memudahkan di saat kita melakukan pemblenderan. Dan seperti inilah kurang lebih hasil buah nanas yang kita potong-potong tadi. Dan proses selanjutnya langsung saja kita menuju ke proses pemblenderan. Masukkan perlahan-lahan buah nanas ke dalam blender. Sebelum kita blender, jangan lupa kita tambahkan sedikit air, dimana ini bertujuan untuk memudahkan di saat melakukan pemblenderan. Selanjutnya kita tuang blenderan nanas ke dalam wadah. Setelah kita lakukan pemblenderan, kemudian kita mendapatkan hasil berupa buih-buih dan ada sari di bagian bawah. Untuk tahap selanjutnya kita lakukan penyaringan, bisa menggunakan saringan atau menggunakan kain. Dalam praktek kali ini, metode penyaringan yang saya gunakan adalah menggunakan kain. Di mana dengan metode ini akan mempermudah dan mempercepat proses penyaringan. Selanjutnya langsung saja kita lakukan pemerasan menggunakan kain tadi hingga terpisah antara sari dan ampas. Lakukan pemerasan hingga benar-benar terpisah antara sari dan ampas dari nanas tersebut. Karena dalam praktikum kali ini bahan yang kita gunakan adalah ampas dari nanas tersebut. Setelah kita lakukan pemblenderan, di sini nanas terbelah menjadi 2 bagian. Ada sarinya, ada ampasnya. Untuk tahap selanjutnya, kita lanjut ke video setelah ini. Selanjutnya, kita masukkan ampas nanas ke dalam toples yang sudah kita sediakan dengan takaran 6 sendok ampas nanas ke dalam toples.
Kemudian masukkan gula pasir ke dalam toples dengan takaran 1 sendok di masing-masing toples. Selanjutnya, kita masukkan air ke dalam masing-masing toples. Dalam praktek kali ini, saya menggunakan 2 perlakuan, di mana di toples pertama menggunakan 3 sendok air biasa dan 1 sendok air di toples yang satunya. Setelah semua bahan dimasukkan, langkah selanjutnya kita lakukan pencampuran dengan cara diaduk. Dalam proses ini harus dipastikan semua bahan tercampur dengan rata agar proses pembuatan bakteri Acetobacter Xylinum berjalan dengan sempurna. Dan selanjutnya kita lakukan penutupan di masing-masing toples dengan menggunakan kertas HPS dan juga dengan karet gelang. Kegiatan ini bertujuan agar tidak terjadinya kontaminasi dengan benda-benda lain yang mengganggu pertumbuhan dari bakteri Acetobacter Xylinum. Kemudian kita lakukan penyimpanan dalam waktu 2 minggu untuk proses selanjutnya. Oke teman-teman, kurang lebih 2 minggu kita tidak berjumpa. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau menampilkan bagaimana cara pembuatan kombucha tea. Sebelum pembuatan kombucha tea, ada pun alat-alat dan bahan yang kita perlukan. Ada sendok, ada toples 4 buah, ada karet gelang, ada gula, ada black tea. Dan di sini ada gelas takar. Dan kemudian ada teh hitam yang sudah kita larutkan dengan air panas. Dan ada gula putih. Dan ada yang utama dan memiliki nama Acetobacter Xylinum. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Ikutin terus video ini. Untuk tahap selanjutnya, kita memasukkan black tea ke masing-masing tempat yang ada di sini sebanyak 200 ml air. Lakukan hal yang sama untuk 3 botol yang ada di sini. Untuk selanjutnya kita ke proses pencampuran antara black tea tadi dengan gula. Dalam praktikum ini kita menggunakan 4 perlakuan, di mana di botol yang paling pertama tidak menggunakan gula sama sekali. Di botol yang kedua menggunakan takaran 100 ml gula. Atau kurang lebih sebanyak 3%. Dan selanjutnya untuk botol yang ketiga dengan takaran gula sebanyak 140 ml atau dengan takaran 5%. Setelah kita takar menggunakan gelas takar, kemudian kita masukkan ke dalam toples nomor 3 dengan takaran 140 ml. Dan untuk toples selanjutnya kita tambahkan air gula sebanyak 8%
atau kurang lebih sekitar 200 ml. Setelah kita lakukan penakaran, langsung saja kita masukkan ke dalam toples nomor 4. Untuk proses selanjutnya, kita masukkan bakteri atau nata ke dalam masing-masing cairan yang sudah kita buat tadi, atau yang biasa kita sebut dengan Scooby, di mana Scooby ini merupakan hasil praktek yang kita lakukan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dan juga kita masukkan air bawaan dari bakteri tadi agar bakteri tidak mati. Seperti inilah penampakannya atau penampilannya setelah kita masukkan nata atau Scooby dari ampas nanas tadi. Dan pada tahap terakhir, yaitu penutupan dengan menggunakan kertas HPS dan diikat dengan karet gelang. Ikatan ini bertujuan untuk agar tidak terjadinya kontaminasi dengan benda lain yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah teman-teman, sampailah kita di penghujung acara praktikum hari ini, di mana kita sudah melewati banyak hal yang dicampurkan, yang digabungkan, dan jadilah seperti yang ada di depan ini. Dan keempat barang yang ada di depan saya ini bisa dinikmati dalam waktu 6 hari ke depan. Ya, begitu tadi salah satu praktek-praktek yang setelah saya lakukan. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Bila ada lebih dan kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.